Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam sehat ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting pada video pembelajaran kali ini ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak? Untuk apa sih makhluk hidup harus berkembang biak? Jadi, makhluk hidup harus berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Makhluk hidup berkembang biak itu untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, perkembangbiakan makhluk hidup dibedakan menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin dan generatif atau secara kawin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan. Nah, berikut adalah peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi 2, generatif dan vegetatif. Untuk generatif melalui penyerbukan, dan untuk vegetatif dibagi lagi jadi 2, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, yuk mari kita simak materi kita hari ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tahukah kamu apa yang dimaksud perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses yang namanya penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terdiri dari 2 jenis, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh bagian bunga, sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki semua bagian bunga. Bunga yang memiliki putik dan benang sari disebut bunga sempurna. Sedangkan bunga yang hanya memiliki 1 jenis kelamin saja dinamakan bunga tidak sempurna. Nah, mari kita pelajari bagian-bagian bunga. Yang pertama, ada mahkota. Fungsi mahkota adalah untuk menarik perhatian serangga. Yang kedua, ada benang sari. Fungsi benang sari adalah sebagai alat kelamin jantan atau dikenal sebagai androecium. Nah, benang sari umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu ada tangkai sari, yaitu bagian benang sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan. Yang kedua ada kepala sari atau disebut juga anter, yaitu bagian paling ujung dari tangkai sari dengan ruang-ruang untuk dapat menampung serbuk sari. Dan yang ketiga ada serbuk sari atau nama lainnya polen, yaitu bagian benang sari yang terdiri dari sel-sel kelamin jantan yang digunakan saat proses penyerbukan. Selanjutnya ada putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina atau dikenal sebagai genoecium. Putik terletak di bagian tengah-tengah bunga. Nah, putik umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada tangkai putik atau disebut juga stilus.
yaitu bagian putik yang membuat kepala putik berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Yang kedua ada kepala putik atau nama lainnya stigma, yaitu bagian putik yang paling ujung atau pucuk dari putik. Dan ada juga bakal buah atau ovarium, yaitu bagian putik yang mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Selanjutnya adalah bakal biji. Bakal biji adalah bagian bunga yang biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsi bakal biji adalah untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Tangkai bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menjadi penghubung antara bunga dengan ranting atau sebagai penopang bunga. Dasar bunga. Dasar bunga menjadi bagian bunga yang terletak di bagian ujung bawah. Fungsi dasar bunga berguna sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Dan yang terakhir, kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Yang pertama, terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Kedua, terjadi peristiwa pembuahan. Yang ketiga, pembuahan akan menghasilkan zigot. Keempat, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. 5. Biji berada di dalam buah. 6. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dan yang terakhir, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan ada 4 cara. Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau disebut juga autogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang menempel atau jatuh di kepala putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua ada penyerbukan tetangga atau ketonogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang menempel di kepala putik berasal dari bunga berbeda tetapi masih pada satu tanaman. Yang ketiga ada penyerbukan silang atau alogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang menempel di kepala putik berasal dari tanaman berbeda tetapi masih satu jenis. Yang keempat ada penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang menempel di kepala putik berasal dari tanaman berbeda yang masih satu jenis tetapi berbeda varietas atau family. Perkembangbiakan generatif atau cara kawin pada tumbuhan selalu dimulai dengan penyerbukan. Tadi kalian sudah mengetahui macam-macam penyerbukan. Nah, sekarang kalian juga harus tahu macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Ada 5 jenis. Yang pertama ada kleistogami atau penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Yang kedua ada anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Yang ketiga ada zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang keempat ada hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Yang kelima ada antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia, terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek.
perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangan ini hanya melibatkan satu induk, sehingga sifat individu baru sama dengan sifat induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif alami dibagi menjadi 8 macam. Ada tunas, tunas adventif, akar tinggal atau rizoma, pembelah diri, spora, umbi lapis, umbi batang, geragis atau stolon. Nah, mari kita pelajari satu persatu jenis perkembangbiakan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami ada 8 macam. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, tunas. Tunas muncul pada pangkal batang tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh di sekitar induknya membentuk rumpun. Tunas tidak tergantung pada induk. Meskipun induknya ditebang, tunas akan tetap tumbuh. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas antara lain pisang, bambu, nanas, dan palem. 2. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada daun adalah cocor bebek dan begonia. Sedangkan tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada akar adalah sukun dan kesemek. Ketiga, ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Batang-batang tersebut berruas-ruas dan berbuku-buku.
serta di setiap buku dapat tumbuh tunas. Tunas-tunas pada akar tinggal jika cukup tua dapat bertunas lagi, dan pertunasan tersebut berlangsung terus-menerus. Apabila kita memotongnya dengan menyertakan ruasnya, kemudian ditanam, potongan batang tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma adalah jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan temulawak. Yang keempat, spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat kecil. Spora dapat dilihat menggunakan mikroskop. Spora dibentuk dalam kotak spora atau nama lainnya sporangium. Kotak spora akan pecah jika spora telah masak atau matang. Selanjutnya, spora yang telah masak ini akan keluar dan diterbangkan angin. Apabila jatuh di tempat yang sesuai atau di tempat yang cocok, spora akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, lumut, dan tumbuhan paku-pakuan. Yang kelima, ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daun berdaging dan berfungsi sebagai makanan cadangan. Di tengah lapisan umbi terdapat tunas. Tunas ini yang disebut siung. Siung yang dipelihara akan menghasilkan umbi baru yang lebih banyak. Jika siung dipisahkan dengan menyertakan akarnya, dapat ditanam dan menjadi individu baru. Perkembangbiakan dengan umbi lapis terjadi pada bawang merah, bawang putih, bawang daun, bunga bakung, dan bunga lili. Enam, umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung karbohidrat. Pada kulit umbi terdapat mata tunas. Mata tunas tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. 7. Geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di permukaan atau dalam tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Tunas baru yang terbentuk akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang tidak bergantung pada induknya. Geragi yang tumbuh di permukaan tanah terdapat pada beberapa contoh tanaman berikut, yaitu semanggi, arbay, pegagan, dan stroberi. Sedangkan geragi yang tumbuh di dalam tanah terdapat pada tumbuhan rumput teki. 8. Membelah diri. Tumbuhan ada loh yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Membelah diri yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Sel anaknya ada yang segera memisahkan diri dari induknya dan ada yang tetap menempel pada tubuh induknya hingga membentuk kelompok. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah ganggang hijau bersel 1, volvok, dan Chlamydomonas. Perkembangan vegetatif secara buatan dibagi menjadi 5 jenis. Ada okulasi, mengenten, stek, cangkok, dan merunduk. Yuk kita pelajari satu persatu. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama adalah cangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan memiliki kambium. Untuk mencangkok hanya dapat dilakukan pada tanaman dikotil. Contohnya tanaman yang dapat dicangkok misalnya pada tanaman rambutan, mangga, durian, jambu, dan lain-lain.
Yang kedua ada okulasi atau disebut juga menempel. Okulasi atau menempel adalah perkembangbiakan dengan cara menempel batang yang mempunyai tunas pada pohon lain, tapi yang sejenis. Pada umumnya, tanaman yang diambil tunasnya adalah yang memiliki keunggulan, misalnya dalam hal tanamannya lebih kuat, mempunyai buah yang lebih besar, dan tahan terhadap penyakit. Contohnya adalah menempelkan antara mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Yang ketiga yaitu mengenten. Mengenten atau nama lainnya menyambung, yaitu menyambung satu batang tanaman dengan batang tanaman yang lainnya, dan sebagai contohnya adalah mengenten untuk tanaman singkong karet di bagian bawah dan tanaman singkong biasa di bagian atas seperti pada gambar. 4. Stek. Stek yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong batang tanaman induk yang sudah tua. Syaratnya adalah pada potongan tersebut terdapat buku supaya bisa tumbuh. Contoh tanaman yang dapat distek yaitu tanaman singkong dan tebu. Yang kelima ada merunduk. Merunduk yaitu menimbun bagian batang yang tumbuh panjang di permukaan tanah. Bagian batang tersebut dibenamkan ke dalam tanah hingga muncul akar. Tanaman yang dapat dilakukan merunduk adalah tanaman anggur, anyelir, apel, dan juga alamanda. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Tetaplah jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.